berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Kita jaga berjamaah sholat itu, karena ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, diterimanya oleh Allah itu pasti diterima. Berbeda dengan sholat sorangan. Kalau sholat sorangan kita enggak khusyuk, ya, bisa diterima, bisa tidak. Mungkin jasad kita menghadap kiblat, ruh kita sedang nongkrong di pasar, atau sedang lagi minum kopi di warung, sedang jalan-jalan di mall, ya, tidak khusyuk sholatnya. Berarti cuma dapat gambarannya saja, surahnya saja, rangkainya saja, isinya tidak ada. Tapi ketika sholat berjamaah, mau kita khusyuk, mau kita tidak khusyuk, insya Allah diterima. Kenapa? Ketika kita tidak khusyuk, Allah memandang orang yang dihiga kita. Seumpama satu baris depan kada khusyuk seberataan, Allah memandang imamnya nang khusyuk. Imamnya kada khusyuk juga, ya. Kemudian yang disab setelah imam kada khusyuk, yang disab berikutnya kada khusyuk juga. Ada saikung yang paling buncuk di situ khusyuk, maka sabarataannya diterima oleh Allah. Bayangkan, kada khusyuk, sabarataannya kada khusyuk, tetap diterima oleh Allah. Apa ujar malaikat, kau bisa diterima juga ya Allah? Karena berjamaahnya. Coba bayangkan, karena berjamaahnya. Itulah pentingnya. Makanya al-ijtima'u rahmah, ya, berjamaah itu adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara kasih sayangnya Allah terhadap orang yang melaksanakan sholat berjamaah, satu, sholatnya pasti diterima. Yang kedua, hatinya akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkasih sayang. Bayangkan, menjadi berkasih sayang. Makanya di antara sunnah Nabi, kalau bisa jangan diputuskan, jangan dihentikan sunnah Nabi. Sehabis sembahyang itu kita bermusafahah. Itu untuk mengikat hati kita satu sama lainnya, menjadi berkasih sayang. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Bermusafahah, saling menebarkan senyuman. Ya Allah, nikmat itu didapatkan hanya di dalam sembahyang. Sehabis sembahyang bersalam-salaman, memang seakan kayak budaya, tapi di situ nilainya luar biasa. Ketika kita menebar senyuman dengan kekawalan kita, ujar Nabi, tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Ketika Anda melontarkan senyuman dengan sahabat Anda pas bersalaman tadi itu, satu, kita mendapatkan pahala sedekah. Kedua, mamin muslimani au muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Ujar Nabi, tidaklah seorang dua muslim ini berdebat saling bersalaman, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi ujar Nabi, selagi itu telapak tangan belum terpisah dari tangan kakawalan, gupirolahuma, nih orang nang menjapai, orang nang mensurung tangannya, nih ya. Kemudian bersama-sama dia berjabatan tangan, gufirolahuma, dua-duanya itu diampuni dosanya oleh Allah. Qabla an yatafarraqa, sebelum dipisahkan tangannya dari kakawalannya. Ya, makanya jangan salaman itu, bersalaman itu gini. Nah, itu kan boleh. Itu tidak termasuk bersalaman. Adana, ya, orang bersalaman tuh ulun lancak dapatkan tuh kalau sembahyang tuh. Jadi hujung jari dengan hujung jari aja. Nah, ada nang, salamannya nak kayak ini kayak apa? Nah, bersalaman itu antara batinul kaf, ya, bagian dalam telapak tangan, ampun kita, dengan bagian dalam telapak tangan, ampun kekawalan kita, itu menjadi satu. Nah, itu bersalaman. Nah, itu, ditahan. Ya, amunnya kawa saling beragap, ya saling beragap. Amunnya kada kawa paling kada, bersalaman kayak ini.
Nah, itu namanya bersalaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, ujar Nabi. Inilah yang diambil dalil kenapa orang sehabis sembahyang itu bersalam-salaman. Karena itulah kesempatan untuk supaya kita faida faragta fansab, sehabis mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala sembahyang 5 waktu, kita pun mendapatkan pahala sunnah, yaitu bersalaman, berjabatan tangan dengan kekawalan kita. Masya Allah. Begitu bersalaman tangan kita dengan kekawalan kita, maka hati kita pun bersalaman juga dengan kekawalan kita, saling mengganang satu sama lainnya, saling mencintai satu sama lainnya. Disitulah letaknya Allah mengandah kasih sayangnya di hati seseorang hambanya yang berkasih-kasihan. Zahirnya, batinnya pun akan muncul kasih sayang satu sama lainnya. Sallu ala Muhammad. Itu bisa didapatkan setiap sembahyang 5 waktu. Masya Allah. Mendapatkan pahala senyuman, pahala sodako, pahala bersalam-salaman pulang. Allahu Akbar. Di situ mendapatkan pahala silaturahmi. Pentingnya kita sholat berjamaah. Maka sayang kalau sampai masjid, musola itu sunyi, sayang bujur. Karena apa? Kita bisa memperkuat akidah kita, mempertangguh keimanan kita dan ketakwaan kita itu hanya di musola, di masjid. La masjidu ussisa ala taqwa. Masjid, musola dibangun itu sagan membangun akhlak, sagan membangun moral, sagan membangun iman, sagan membangun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sholat berjamaah, terutama subuh dengan asar. Rentan tertinggal tadi itu, rentan tertinggal antara subuh dengan asar. Kalau maghrib itu ideal, favorit, mulai kekanakan sampai pakaian tak kumpul seberataannya. Nah, kalau maghrib, isya, kau asar sama subuh ini yang tengah alih ini, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, satu. Yang kedua, nih kenapa harus kita tekankan jamaah ini di masjid? Ya, karena ujar Nabi SAW, sholatul jamaati tafdulu sholatal faddi bisab'i wa ishrina darajatan. Kita sembahyang sorangan, kemudian ini berjamaah di dalam sembahyang itu cukup 2 ikung antara imam dengan makmum, itu minimal. Antara imam dengan Bilal atau imam dengan muadzin itu sudah cukup dah. Langganan subuh tuh, itu sudah mendapatkan pahala berjamaah. Apalagi kalau sampai 1 saf, 2 saf, Masya Allah. Ujar Nabi akan bertanda kampung itu aman, kampung itu sejahtera, kampung itu makmur, manakala masjid atau musola di sekitarnya itu hibak dengan sholat berjamaah. Kalau sudah hibak dengan sholat berjamaah, insya Allah nang zina, nang mabuk-mabukan, nang katuju, obat-obatan itu akan berkurang sampai hilang akhirnya. Kenapa? Ini cerminannya di sembahyang 5 waktu. Kalau sudah masjidnya sunyi, maghrib sunyi, isya sunyi, subuh tambahnya lagi. Aduh, itu menandakan ini ada tanda kutip di kampung itu. Ya. Kalau di sini, Masya Allah, kekanakan kita, nah, Masya Allah, ini perlu kita apresiasi kekanakan kita nih. Alhamdulillah, K7 solawatan di masjid itu sudah luar biasa. Cara mendidik kita terhadap mereka kekanakan kita itu ya bawa ke masjid, karena pengajian rata-rata di masjid. Ya, maghrib isya di masjid, sembahyanglah di masjid, jangan sampai ditinggal. Ketika kita melaksanakan sholat di masjid, bukan hanya pastinya kita diterima itu sholat kita, akan tetapi nilainya ternyata luar biasa. Ya, berapa itu nilainya itu? 27 bedanya, 27, 1 bandingannya 27 kali. Coba bayangkan, 1 bandingannya 27 ketika kita sholat berjamaah.